Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat radio malam? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan diberi keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas rela menempuh perjalanan jauh demi satu tujuan mulia. Pada suatu siang, di sebuah masjid pinggir kota Baghdad, ada seorang pria bernama Abul Agus yang sedang beristirahat sejenak. Lalu, ia terpana dengan gerak-gerik seorang pria yang sedang khusyuk berzikir sambil bersila. Pria itu bernama Abu Nawas. Kenapa ia sangat khusyuk? Jangan-jangan dalam pejaman matanya ia sedang melihat Allah, gumam Abul dalam hati. Merasa cemburu karena mengira Abu Nawas dapat melihat Allah, Abul pun mengusik pria tersebut. Ia duduk bersila tak jauh dari pria itu dan menunggu waktu yang tepat untuk menyapanya. Hampir setengah jam Abul duduk menanti. Akhirnya Abu Nawas membuka mata dan menoleh pada Abul Agus yang tengah memandanginya dengan penuh kekaguman. "Ada apa gerangan? Kenapa kau memandangiku dengan tatapan nanar?" ucap Abu Nawas. "Begini Tuan, saya perhatikan dari tadi Tuan tampak kusuk saat berzikir sambil memejamkan mata. Apakah itu artinya Tuan melihat Allah?" tanya Abul Agus. "Allah tidak dapat dilihat, tapi kehadirannya bisa dirasakan," jelas Abu Nawas. "Bagaimana bisa merasakan kehadiran Allah? Apakah ia sekarang ada di sini? Kenapa saya tidak bisa merasakan kehadirannya?" tanya Abul Agus penasaran. "Sebelum kamu dapat merasakan kehadiran Allah, kamu harus menemukannya terlebih dahulu," jawab Abu Nawas. Abul Agus tersenyum girang. Sebenarnya sudah lama ia mengembara mencari Tuhan, namun ia tak pernah menemukannya. Setelah bertemu Abu Nawas, ia merasa benar-benar lega dan gembira, terasa seperti menemukan kunci yang hilang. "Lantas, di mana dan bagaimana saya bisa menemukan Tuhan yang selama ini aku cari-cari Tuan?" tanya Abul Agus. Abu Nawas tersenyum, lalu ia menyuruh Abul Agus untuk sholat 2 rakaat. Jika sudah selesai, ia meminta Abul untuk menceritakan apa yang dirasakannya. Setelah mendengar perintah tersebut, Abul Agus lalu menjalankan sholat 2 rakaat. Setelah itu, ia mengatakan apa yang dirasakannya kepada Abu Nawas. "Tuan, terus terang saja, selama sholat 2 rakaat, aku lebih banyak melamun," jawab Abul polos. "Sebenarnya saya melafalkan semua bacaan sholat, tapi pikiran saya melayang kemana-mana. Saya juga memikirkan saat Tuan sedang berzikir. Saya merasa cemburu. Kenapa Tuan bisa sangat kusuk saat berzikir, sedangkan saya merasa sangat hampa," jelas Abul Agus. Abu Nawas kembali tersenyum. Kemudian ia membuat kesepakatan agar keduanya bertemu lagi di wilayah Qomsti untuk mengembara mencari Tuhan. Tentu saja Abul menerima kesepakatan itu. Ia justru merasa sangat bersemangat. 2 hari kemudian, Abu Nawas tiba di Qomti dengan beragam perlengkapan untuk perjalanan jarak jauh. Dirinya punya tekad untuk tak akan pulang dari perjalanan sebelum temannya Abul menemukan Allah. Tak lama kemudian, datanglah Abul Agus dengan beragam perlengkapan pula. Mereka lalu melakukan perjalanan dengan mengendarai unta menuju pusat kota Baghdad. "Kita akan berjalan ke pusat kota Baghdad, sehingga Allah pasti ada untuk mengatur peran-peran dari kehidupan manusia dan rezekinya setiap orang. Namun, tampaknya tak semua orang bisa merasakan kehadiran Allah seperti yang sekarang ini kamu alami," ucap Abu Nawas itu kepada Abu Agus. "Baiklah Tuan, aku sudah siap melakukan perjalanan ini," jawab Abul Agus. Jarak antara Qomti dan pusat kota Baghdad sangatlah jauh. Di antara keduanya terbentang padang pasir Cidir yang gersang dan terik.
Dalam perjalanan, tiba-tiba Abu Nawas mengatakan pada Abul bahwa mereka nanti akan menjamak sholat untuk menghemat waktu. Hai temanku Abul, untuk menghemat waktu kita, bagaimana kalau kita nanti melakukan jamak takhir? Artinya, kita tidak hanya akan mengurangi jumlah rakaat sholat, tapi juga menggabungkan sholat zuhur dengan sholat asar di satu waktu, yaitu di waktu sholat asar, ucap Abu Nawas. Tuan, mengapa kita tidak sholat jamak takdim saja? Jadi, kita bisa menggabungkan sholat zuhur dan asar bersamaan siang ini di padang pasir, tanya Abul Agus keheranan. Kenapa engkau lebih memilih melaksanakan sholat jamak takdim ketimbang jamak takhir, wahai temanku Abul Agus, tanya Abu Nawas. Begini tuan, saya hanya merasa khawatir bila sebelum asar kita tiba-tiba dirampok penyamun dan mati dibunuh, padahal kita belum sempat melaksanakan sholat zuhur, jawab Abul Agus. Abu Nawas tersenyum lebar. Temanku Abul Agus, sholat itu sesungguhnya berasik-asik dengan Allah. Kiranya sholat tak boleh jadi beban. Sebenarnya tak hanya sholat, tapi semua syariat dalam Islam tak boleh manusia jadikan beban. Maka dari itu, ada baiknya jika tempat sholat itu nyaman dan mengasihkan. Jika kita menjalankan sholat di padang pasir yang panas sekali ini, bisa saja sholat kita kurang kusuk dan tidak asik, kata Abu Nawas sambil menginjak-injak pasir. Coba peganglah, pasir-pasir ini sangat panas, jidatmu bisa saja melepuh jika kamu sholat di sini. Itu berarti sholat yang kamu laksanakan tak hanya jadi beban, tapi juga membahayakan. Mari kita cari masjid di desa Kubaidi atau Isbilia. Apabila sesuai perkiraanmu kita dirampok dan dibunuh sebelum sampai desa itu, tak perlu khawatir. Yang penting kita sudah berniat untuk sholat zuhur. Baru berniat saja, Allah pasti sudah tersenyum. Apalagi jika kita benar-benar melaksanakannya, imbuh Abu Nawas. Baiklah tuan, saya paham sekarang, ucap Abul Agus sambil menganggukkan kepala. Setelah perbincangan tersebut, mereka lalu melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian sampailah mereka di masjid desa Isbilia. Mereka lalu bertemu dengan serombongan musafir yang berhenti di masjid dengan mengendarai unta mereka. Setelah Abu Nawas dan Abul Agus sholat, mereka mendapati bila rombongan musafir itu tidak ikut sholat. Karena penasaran, Abul pun bertanya pada salah satu rombongan. Mohon maaf tuan, saya hendak bertanya, kenapa engkau sudah sampai masjid tapi tidak melaksanakan sholat? Tanya Abul Agus. Oh, kami sebenarnya sudah melaksanakan sholat jamak takdim di desa kami. Jadi, kami tidak punya kewajiban lagi untuk sholat asar, jawab salah satu rombongan itu. Lantas, mengapa kalian berhenti di masjid jika memang tak lagi punya kewajiban untuk sholat asar? Tanya Abul Agus penasaran. Oh, itu juga karena beberapa ekor unta kami tampak kelelahan. Jadi kami berhenti sejenak untuk membiarkan mereka beristirahat di taman masjid ini. Islam mengajarkan kami untuk tidak berbuat zolim kepada semua makhluk, termasuk pada unta-unta ini. Benar begitu kan? Jawab kepala rombongan. Abul Agus merasa kagum dengan jawaban ketua rombongan musafir itu. Namun masih ada yang ingin ia tanyakan. Tuan, apakah engkau bersikap baik hanya pada unta saja atau pada semua binatang? Tanyanya. Ketua rombongan itu tersenyum, lalu menjawab, jangankan kepada binatang, bahkan kepada pepohonan ini pun kami juga takut untuk berbuat zolim. Kita sholat untuk mencegah dari berbuat fahsya dan mungkar. Untuk apa sholat jika tetap berbuat kejahatan terhadap sesama makhluk ciptaan Allah? Abul Agus semakin kagum dengan jawaban tersebut. Ia lalu pamit untuk melanjutkan perjalanan bersama Abu Nawas. Sepanjang perjalanan, ia tampak lebih tenang saat mengendalikan untanya. Sepertinya ia tengah berusaha mencerna kalimat yang diucapkan oleh ketua rombongan musafir tadi. Abu Nawas mengajaknya berbicara untuk memecahkan keheningan. Tampaknya kau sedang berpikir sesuatu.
"Apa yang sedang kau pikirkan?" tanya Abu Nawas. Abul Agus sangat bersemangat dan sontak bertanya, "Sebenarnya tadi saya mendengar kepala musafir menyebutkan kata fasya dan mungkar. Jujur saja saya belum mengerti maksudnya, Tuan. Bolehkah saya meminta penjelasan pada Tuan?" "Oh, jadi itu yang membuatmu penasaran. Jadi, fasya adalah sebuah perbuatan buruk yang tidak mengakibatkan kerugian langsung kepada orang lain. Karena tak langsung memberikan dampak buruk, biasanya orang-orang tak segera bisa mengenali nilai-nilai buruk yang terkandung dalam fasya itu. Setelah itu, Allah akan memberikan pelajaran lewat agama," jelas Abu Nawas. Agar hamba semakin paham, bisakah Tuan menyebutkan contoh fasya?" tanya Abul Agus antusias. "Contohnya saja perzinahan, meminum minuman beralkohol, atau memakan makanan haram. Saat dua orang berzina, sebenarnya orang lain tak merasa dirugikan secara langsung, sebab tak ada korban jiwa akibat perbuatan mereka. Inilah mengapa nilai-nilai buruk dalam fasya tidak mudah dikenali oleh umat manusia." Abul Agus tertegun dan menganggukkan kepala tandanya paham. "Sekarang bandingkan dengan perbuatan munkar. Munkar adalah perbuatan buruk yang menimbulkan kerugian langsung pada orang lain. Misalnya saja pencurian, pembunuhan, atau perampokan. Karena semua itu berdampak langsung pada orang lain dan ada korban jiwa akibat perbuatan itu, maka nilai-nilai buruk yang terkandung dalam perbuatan mungkar gampang sekali dikenali. Bahkan seorang ateis sekalipun percaya bila pembunuhan, perampokan, dan pencurian adalah perbuatan buruk," jelas Abu Nawas. Lelaki yang tengah mencari Tuhan itu pun merasa kagum dengan penjelasan dari tuannya. Hatinya berbunga, banyak sekali ilmu yang ia dapat dari perjalanan ini. Dari desa Isbilia, kedua pengembara itu melanjutkan perjalanan mereka ke pusat kota Baghdad. Selama 8 hari, mereka berjalan melewati padang pasir yang panas. Setelah melakukan perjalanan selama 13 hari, sampailah mereka di bibir kota Baghdad. Abu Nawas merasa heran karena sejumlah ruas jalan menuju pusat kota ditutup. Hampir 2 pekan melakukan perjalanan, pujangga ini tak tahu perkembangan berita. Mereka pun mencari-cari jalan agar cepat sampai di pusat kota Baghdad. Pada akhirnya, mereka pun berhasil sampai di pusat kota. Ada ratusan ribu orang berkumpul di alun-alun karena hendak melaksanakan sholat. Rupanya, hal tersebutlah yang membuat sejumlah ruas jalan ditutup. Lalu, Abu Nawas mengajak Abul Agus untuk ikut sholat berjamaah. Usai sholat, mereka menyaksikan sejumlah orang naik ke atas panggung, lalu satu persatu melakukan orasi. Beberapa orang berorasi menggunakan kalimat yang tak selayaknya diucapkan usai sholat. Abul Agus yang jarang berkunjung ke kota Baghdad merasa terheran-heran menyaksikan pemandangan ini. Usai mendengarkan semua orasi, mereka melanjutkan perjalanan. Abu Nawas lalu bertanya pada Abul Agus, "Bagaimana? Apakah sejauh ini kau sudah menemukan Tuhan?" "Belum sepenuhnya," jawab Abul Agus dengan nada suara agak sedih. "Bahkan sejujurnya, di alun-alun tadi saya merasa tidak sholat. Boro-boro saya menemukan Tuhan," imbuhnya. Abu Nawas tahu arah pembicaraan Abul Agus, tapi ia biarkan temannya itu meracu sendiri di atas punggung untanya. "Saya merasa barusan mengalami perbuatan munkar," ucap Abul Agus meracu. "Kenapa bisa begitu?" tanya Abu Nawas. "Saat menuju pusat kota Baghdad, kita tadi benar-benar kesulitan mencari jalan karena beberapa jalan ditutup gara-gara ratusan orang mau sholat di tanah lapang. Padahal sebelah lapangan itu ada masjid yang besar. Bukankah ini mirip definisi perbuatan munkar yang Tuan pernah jelaskan?" ucap Abul Agus. "Saya tak ingin buru-buru mengatakan yang mereka lakukan tadi itu adalah perbuatan munkar.
Siapa tahu mereka memang berniat untuk sholat berjamaah di tempat terbuka, ujar Abu Nawas. Dalam hati, Abu Nawas sebenarnya merasa senang karena temannya mulai menemukan pintu yang benar menuju Tuhan. Ia makin bersemangat menemani Abul Agus untuk menemukan Tuhan. Setelah 2 hari meninggalkan kota Baghdad, sampailah mereka di sebuah masjid kecil di pinggir gurun. Saat menambatkan unta di halaman masjid, mereka tersadar bila bekal makanan mereka sudah habis. Lalu mereka pun bingung, apa yang bisa dimakan di kampung kecil di tengah gurun seperti ini? Di tengah kebingungan, tiba-tiba datang sekelompok khalifah masjid itu. Dari baju mereka yang kumal, mereka adalah kaum Badui miskin yang tampaknya tengah melakukan perjalanan jauh dan melelahkan. Usai menambatkan unta mereka, kepala khalifah itu menghampiri Abu Nawas dan Abul Agus untuk memberi salam. Setelah berbincang singkat, kepala khalifah itu tahu bila Abu Nawas dan Abul Agus sedang kelaparan. Tanpa basa-basi, kepala khalifah itu memberi makanan dari bekal mereka. Awalnya Abu Nawas menolak karena ia melihat makanan itu sebenarnya juga bekal terakhir yang dibawa khalifah itu. Tapi setelah kepala khalifah itu memaksa, akhirnya Abu Nawas menerima makanan tersebut. Tanpa sadar ia meneteskan air mata karena merasa terharu. Kenapa Tuhan memberikan makanan ini kepada kami? Padahal bekal Tuhan juga menipis. Sementara perjalanan Tuhan pasti masih jauh, tanya Abul Agus. Saudara mungkin tak tahu, sebenarnya saya bukan mengurangi bekal makanan, tapi justru sedang menambahnya, jelas ketua khalifah. Bagaimana bisa? Tanya Abul Agus bingung. Ingatlah perkataanku, wahai saudaraku, Allah memerintahkan kita untuk bersedekah dalam kondisi sempit maupun lapang. Ia senang dengan apa yang kita kerjakan ini. Allah juga berjanji jika kita bersedekah, maka ia akan mengganjarkan pahala sebanyak 700 kali lipat. Bayangkan saja, saya sekarang memberi kalian sekantong makanan, maka nanti akan datang 700 kantong makanan untuk kami, ucap ketua khalifah. Bagaimana Tuhan bisa yakin? Seandainya 700 kantong makanan itu tak datang, Tuhan akan mati kelaparan, ujar Abul Agus penasaran. Sekali yakin bahwa Allah di samping kita, jangan pernah meragukan kemampuannya membagi-bagi rezeki. Buktinya, saat kalian sedang kelaparan di padang pasir, Allah tetap mengirimkan rezeki dengan mengutus kami datang ke masjid ini, ucap kepala khalifah sambil menepuk pundak Abul Agus. Lagi pula, jika Allah tidak memberikan 700 kantong makanan pada kami pada nanti malam atau besok pagi, hingga kami pun mati, saya lebih berbahagia lagi. Itu berarti Allah yang kami yakini selalu ada di samping kami akan segera kami jumpai dengan sepenuh keyakinan dan kebahagiaan, imbuh ketua khalifah sambil undur diri untuk menyantap bekal terakhirnya. Sementara Abu Nawas dan Abul Agus menyantap makanan mereka dengan tetesan air mata. Saat senja tiba, rombongan khalifah itu mohon pamit. Lalu Abu Nawas dan Abul Agus mengantar kepergian mereka dengan syukur dan sukacita. Karena hari ini sudah semakin gelap, bagaimana kalau bermalam saja di masjid ini? Besok kita akan kembali ke rumah masing-masing, ucap Abul Agus. Apakah itu artinya kau sudah menemukan Tuhan, saudaraku Abul Agus? Tanya Abu Nawas. Benar Tuan, saya sudah menemukan Tuhan yang selama ini hilang dari saya, tapi Tuhan nikmati keberadaannya dalam zikir Tuhan, jelas Abul Agus yakin. Bagaimana bisa engkau tiba-tiba menemukan Tuhan, saudaraku? Tanyanya penasaran. Sebenarnya, ketika hari pertama kita melakukan perjalanan dan Tuhan berkata bahwa sholat harus mengasihkan dan tak boleh tersiksa menanggung beban, saya hampir menemukan Allah. Ia menurunkan syariat agama pasti untuk membahagiakan umatnya, bukan untuk mempersulit mereka, ucap Abul Agus. Kemudian ketika kita bertemu dengan musafir yang peduli pada unta-unta mereka,
Saya sudah merasa semakin dekat dengan Tuhan yang saya cari. Lalu ketika saya merasa bahagia ketika sholat di alun-alun kota Baghdad, sesungguhnya saya merasa tengah diajarkan makna dan tujuan sholat yang sebenarnya, imbuh Abul Agus. Abu Nawas hanya terdiam dan tersenyum. Wahai saudaraku, sore ini adalah puncaknya saya menemukan Allah. Bertemu dengan para khalifah membuat saya sadar bahwa tujuan dari sholat sesungguhnya adalah menjaga kemanusiaan. Tanpa pemberian mereka, mungkin kita malam ini akan mati kelaparan. Sholat yang mereka lakukan membuat mereka yakin kemanusiaan harus dijaga dimanapun mereka berada. Sekarang saya yakin mengapa Allah memerintahkan kita sholat. Saya pun merasa Allah kini selalu berada di samping saya. Karena saya meyakini hal itu, ujar Abul Agus. Abu Nawas tersenyum bahagia. Ia bersyukur karena akhirnya saudaranya dapat menemukan Tuhan, yakni di hatinya. Mereka pun bermalam di masjid itu. Keesokan harinya, mereka berpisah untuk kembali ke rumah masing-masing. Abul Agus berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah menemaninya mencari Tuhan. Abu Nawas bisa tahu warna angin. Baginda Raja menunjuk kawannya untuk menjabat sebagai gubernur di kota tempat tinggal Abu Nawas. Tapi sayangnya orang yang ditunjuk ini menyalahgunakan jabatannya. Ia sewenang-wenang memerintahkan para prajurit menangkap para sastrawan yang dianggap pintar. Setelah beberapa sastrawan ditangkap, mereka dihadapkan kepada gubernur yang baru tersebut. Satu persatu di antara mereka ditanya oleh sang gubernur. Menurutmu aku gubernur yang adil atau zolim? Tanya sang gubernur kepada para sastrawan. Sastrawan pertama menjawab, Anda adalah gubernur yang zolim. Sang gubernur terperanjat dengan jawaban tersebut. Apa alasanmu? Tanya balik gubernur. Karena Anda telah menangkapi kami tanpa sebab. Prajurit, masukkan dia ke penjara. Besok dia akan dihukum mati, ucap sang gubernur. Sastrawan berikutnya dipanggil dan diberi pertanyaan yang sama. Menurutmu, aku gubernur yang adil atau zolim? Tanya gubernur. Tuanku adalah gubernur yang adil, jawab sastrawan kedua. Apa alasanmu? Tanya gubernur kembali. Karena tuanku sangat memperhatikan rakyat, jawab sastrawan tersebut. Kau pembohong. Prajurit, masukkan dia ke penjara. Besok dihukum mati, ujar gubernur. Begitulah seterusnya apabila dijawab adil atau zolim, sang gubernur tetap memberikan hukuman mati. Kemudian beberapa sastrawan yang belum tertangkap mendatangi rumah Abu Nawas. Tolonglah kami Abu Nawas, beberapa kawan kami dijatuhi hukuman mati, kata para sastrawan penuh khawatir. Abu Nawas pun terkejut mendengarnya. Kenapa gubernur melakukan itu? Bagaimana ceritanya? Tanyanya heran. Kami sendiri tidak tahu Abu Nawas. Tanpa sebab, gubernur yang baru itu menangkapi para sastrawan di kota kita. Lalu mereka ditanya satu persatu. Apakah dia gubernur yang adil atau zolim? Bila jawabannya zolim, maka akan dihukum mati. Jika jawabannya adil, juga tetap dihukum mati, kata mereka menjelaskan. Pasti gubernur sakit, dia sudah tidak waras, ucap Abu Nawas. Itulah kenapa kami ke sini Abu Nawas. Kami mendatangimu agar kau menyelamatkan kawan-kawan kami. Sebab rencananya besok mereka akan dihukum mati, ungkap para sastrawan. Baiklah, aku akan ke istana gubernur. Sekarang juga kalian pulanglah, ucap Abu Nawas. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung menghadap gubernur. Melihat kehadiran Abu Nawas, gubernur langsung emosi. Ngapain kau datang ke istanaku? Tanya dia. Aku mendengar kabar Anda menyuruh beberapa prajurit menangkapi para sastrawan pintar di kota ini.
Tapi kenapa aku tidak ditangkap? Aku sangat tersinggung, jawab Abu Nawas. Oh, jadi kau menganggap dirimu bagian dari mereka? Tanya gubernur. Tentu saja, masyarakat di kota ini tahu siapa aku. Aku adalah sastrawan terpandai di kota ini, balas Abu Nawas. Baiklah, Algojo, tangkap Abu Nawas dan penggal lehernya, perintah gubernur. Tunggu dulu, sebelum leherku dipenggal, perintahkan Algojomu agar jangan sampai merusak rambutku. Sebab aku baru saja keluar dari tukang cukur, timpal Abu Nawas. Mendengar itu, gubernur langsung tertawa. Itulah jiwa kesatria yang aku kagumi darimu. Aku mengampunimu, Abu Nawas, kata gubernur. Bolehkah aku meminta satu permintaan? Tanya Abu Nawas. Apa permintaanmu? Katakan saja, jawab gubernur. Aku juga minta pengampunan untuk kawan-kawanku, pinta Abu Nawas. Sejenak gubernur terdiam lalu berkata kepada Abu Nawas, aku akan mengabulkan permintaanmu, tapi ada syaratnya. Kau harus bisa menjawab 3 pertanyaanku. Baik gubernur, aku siap menjawabnya, sahut Abu Nawas. Menurutmu, aku gubernur yang adil atau zolim? Tanya dia. Tuan bukan gubernur yang adil, bukan pula gubernur yang zolim. Orang-orang yang zolim itu adalah kita, sedangkan Tuan adalah pedang keadilan yang membalas kezaliman, jawab Abu Nawas. Luar biasa, jawabanmu sungguh menakjubkan Abu Nawas, ujar sang gubernur. Sekarang pertanyaan kedua, mana yang lebih bermanfaat, matahari atau bulan? Tanya gubernur. Matahari terbit di siang hari bersamaan dengan terangnya dunia. Maka menurutku matahari kurang bermanfaat. Sementara bulan terbit di waktu malam yang menerangi dunia dan menjadikannya seperti siang. Maka menurutku manfaat bulan lebih besar, ujar Abu Nawas. Gubernur pun tertawa dengan jawaban Abu Nawas. Memang nyeleneh tapi masuk akal. Baiklah Abu Nawas, sekarang pertanyaan terakhir. Menurutmu warna angin itu apa? Tanyanya. Warna angin itu merah, jawab Abu Nawas dengan enteng. Apa alasanmu? Tanya gubernur lagi. Kalau kita masuk angin, lalu badan dikerok, pasti akan muncul warna merah di badan. Itu menunjukkan kalau anginnya sedang keluar. Berarti warna angin adalah merah, jawab Abu Nawas menerangkan. Untuk kedua kalinya gubernur dibuat tertawa terpingkal-pingkal. Kamu memang cerdik Abu Nawas. Kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Ternyata apa yang dikatakan Baginda Raja tentangmu memang benar, tutur gubernur. Abu Nawas spontan kaget mendengar nama Baginda Raja disebut. Maksud Tuan bagaimana? Tanya Abu Nawas penasaran. Jadi begini, sebelum aku ditugaskan kemari, Baginda Raja memberitahu kalau di kota ini banyak sastrawan pintar, dan di antara sastrawan yang paling cerdik adalah kau. Aku berniat memanggil mereka untuk diberi hadiah. Tapi sebelumnya aku ingin mengerjai dulu. Ternyata kau malah datang untuk membantu mereka. Dan ini adalah suatu kesempatan bagiku untuk menguji kecerdasanmu, cerita gubernur. Jadi hukuman mati yang Tuan berikan hanya berpura-pura? Tanya Abu Nawas kaget. Benar Abu Nawas, aku hanya ingin mengerjai mereka sebelum memberikan hadiah, jawab gubernur. Abu Nawas pun terdiam sejenak. Kurang ajar, ternyata aku masuk perangkapnya. Tunggu saja pembalasanku nanti, ungkapnya dalam hati. Bagi Abu Nawas, tidak perlu menjadi pintar untuk mendapatkan uang. Abu Nawas memiliki tetangga, sebut saja Abu Jahil. Abu Jahil selalu merasa lebih pintar dari Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas enggan meladeni ketika dia mengajak bermain tebak-tebakan karena tidak mau mempermalukannya. Suatu ketika, Abu Jahil tengah nongkrong di warung bersama beberapa orang. Dengan sesumbar Abu Jahil mengatakan bahwa Abu Nawas takut ketika diajak tebak-tebakan.
Teman-teman Abu Jahil setengah tidak percaya, sebab mereka tahu kecerdikan Abu Nawas. Untuk membuktikan kecerdasannya, Abu Jahil mengajak teman-temannya bermain tebak-tebakan. Jika kalian tidak bisa menjawab tebakan saya, maka kalian kasih saya 5 dinar. Jika saya tidak bisa menjawab tebakan kalian, saya kasih kalian 50 dinar, kata Abu Jahil. Namun anehnya, semua tebakan yang dilontarkan oleh temannya bisa dijawab oleh Abu Jahil. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang. Seketika Abu Jahil menantangnya, tetapi Abu Nawas cuek saja dan duduk agak jauh sambil memesan segelas teh. Tuh kan, Abu Nawas takut meladenin saya karena dia takut kalah. Mungkin kecerdasannya sudah berkurang, kata Abu Jahil. Mendengar ucapan Abu Jahil, Abu Nawas merasa dilecehkan. Akhirnya, Abu Nawas mendekati Abu Jahil dan menerima tantangannya. Orang-orang yang ada di warung merasa akan ada tontonan gratis, dan mereka mengerumuni keduanya. Apa tantanganmu, wahai Abu Jahil? Kata Abu Nawas. Kita akan adu kecerdikan dengan bermain tebak-tebakan. Kali ini kamu pasti kalah, kata Abu Jahil. Lantas seperti apa peraturannya, wahai Abu Jahil? Tanya Abu Nawas. Jika kamu tidak bisa menjawab tebakan saya, maka kasih saya 5 dinar. Jika saya tidak bisa menjawab tebakanmu, saya kasih kamu 50 dinar, kata Abu Jahil. Akhirnya Abu Nawas menyetujui aturannya. Tetapi Abu Jahil meminta agar mengajukan pertanyaannya terlebih dahulu. Tebak-tebakan pun dimulai. Berapa jarak bumi dengan langit? Tanya Abu Jahil. Mendengar pertanyaan seperti itu, Abu Nawas terkejut. Lalu Abu Nawas merogoh sakunya dan memberikan uang 5 dinar ke Abu Jahil. Sekarang giliran Abu Nawas memberikan pertanyaan. Hewan apa yang kakinya 3? Tanya Abu Nawas. Mendengar pertanyaan itu, Abu Jahil juga kaget. Tetapi ia berpikir keras untuk mencari jawaban. 1 jam kemudian, dia belum bisa menemukan jawabannya. Akhirnya ia terpaksa memberikan 50 dinar ke Abu Nawas. Memangnya hewan apaan, Abu Nawas? Tanya Abu Jahil penasaran. Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas memberinya 5 dinar. Saya butuh jawaban, bukan uang, kata Abu Jahil. Saya tidak tahu jawabannya, makanya saya kasih 5 dinar. Kan begitu aturannya, kata Abu Nawas. Sekarang giliran saya bertanya, lanjut Abu Nawas. Hewan apa yang kakinya 3? Tanya Abu Nawas. Kan sudah ditanyakan, kenapa ditanyakan lagi? Protes Abu Jahil. Kamu kan belum bisa menjawabnya. Tadi kan aku kasih kamu 5 dinar karena tidak bisa menjawab pertanyaan yang sama, kata Abu Nawas. Untuk itu, terpaksa Abu Jahil memberikan 50 dinar lagi untuk Abu Nawas. Tebak-tebakan pun berakhir dengan Abu Jahil pergi dengan wajah malu dan kesal, sementara Abu Nawas tertawa cekekekan. Dalam permainan itu, Abu Nawas untung 90 dinar dengan bermodal pertanyaan hewan berkaki 3.